Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalila Aini dari Prodi Keuangan dan Perbankan Universitas Muhammadiyah Riau. Saya ingin menjelaskan secara singkat sejarah perkembangan komputer. Nah, jadi komputer pertama kalinya diciptakan pada tahun 1822 oleh seorang ahli matematika yang bernama Charles Babbage. Ia menciptakan suatu alat untuk menghitung tabel matematika. Kemudian, di sekitar tahun 1833, ia mengembangkan teknologi mesinnya menjadi fitur yang lebih canggih yang disebut sebagai analytical mechanics. Alat ini berfungsi untuk menghitung berbagai macam hal yang dikenal sebagai digital purpose computer. Berkat penemuannya ini, ia banyak sekali membantu orang-orang untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan komputer. Oleh sebab itu, ia dijuluki sebagai Bapak Komputer. Seiring berjalannya waktu, di tahun 1937, Profesor Howard Alkem dari Harvard University memberi masukan agar komputer dapat melakukan tugasnya secara mekanik. Berkat perusahaan IBM, komputer dapat diproduksi secara elektronik dan kemudian diberi nama HART-1 kalkulator pengontrol berurutan otomatis atau ISCC di sekitar tahun 1944. Nah, jadi, tahukah kamu apa itu pengertian komputer? Kata komputer berasal dari bahasa Latin, yaitu computare yang artinya alat hitung. Awalnya dibuat untuk membantu proses perhitungan angka-angka. Secara umum, komputer adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai prosedur yang telah dirumuskan sehingga dapat bermanfaat bagi penggunanya. Oleh sebab itu, inspirasi komputer terlahir dari beberapa alat hitung yaitu sempoa, kalkulator roda numerik, mesin analitik, dan juga mesin tik. Komputer terbagi menjadi 5 generasi dan kita mulai dari generasi pertamanya ya. Jadi komputer generasi pertama dimulai dari tahun 1945 sampai 1955. Di tahun 1943, Inggris menyelesaikan sebuah komputer untuk pemecah kode rahasia yang diberi nama Colossus. Komputer ini dipakai oleh Jerman. Namun, komputer ini tidaklah serbaguna. Jadi, setelah Perang Dunia Kedua berakhir, komputer ini pun tidaklah lagi digunakan. Komputer pada generasi pertama ini terbuat dari tabung vakum sebagai komponen utama pembuatnya. Cirinya yaitu ada 5. Yang pertama, menggunakan tabung vakum. Yang kedua, ukurannya yang sangat besar. Yang ketiga, kinerjanya yang lambat. Yang keempat, kapasitasnya kecil. Dan yang kelima, menggunakan daya listrik yang sangat besar. Generasi kedua dimulai dari tahun 1955 sampai 1965. Pada masa ini mulai muncul bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman ini memungkinkan seseorang dapat memprogram suatu komputer. Dan mulai muncullah beberapa pekerjaan di bidang baru yaitu pemrogramer, analisis sistem, dan juga sistem pakar komputer. Pada generasi ini, komputer tidak lagi menggunakan tabung vakum melainkan sudah diganti menjadi transistor. Cirinya yaitu ada 3. Yang pertama, ukurannya jadi lebih kecil. Yang kedua, kinerjanya lebih cepat. Dan juga yang ketiga, daya listriknya menjadi lebih kecil. Generasi ketiga dimulai dari tahun 1965 sampai 1980. Seorang insinyur dari Texas Instruments yang bernama Jack Kilby mengembangkan suatu sirkuit atau IC dan juga memasukkan beberapa komponen ke dalam sebuah chip yang disebut semikonduktor. Pada masa ini, transistor masih tetap digunakan, hanya saja ukurannya menjadi lebih kecil dan juga menggunakan batu kuarsa untuk peredam panas. Cirinya yaitu ada 5. Yang pertama, ukurannya lebih kecil. Kemudian yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, memorinya lebih besar. Yang keempat, kinerjanya lebih cepat. Dan kemudian yang kelima, daya listriknya menjadi lebih kecil. Dan pada masa ini, pertama kalilah komputer menggunakan keyboard dan juga monitor. Yang keempat, dimulai dari tahun 1980 sampai tahun 2000-an. Pada masa ini, perkembangan IC yang sangat pesat membuat lebih banyak komputer menjadi jutaan chip. Pada masa ini, di tahun 1971, teknologinya dibuat menjadi lebih halus, ukurannya lebih kecil, dan juga lebih hemat listrik. Pada masa ini, Intel membuat chip, penggunaan memori, dan juga kontrol input atau output dalam chip yang lebih kecil.
Dan pada generasi ini komputer dapat digunakan perorangan atau secara umum. Di tahun 1980, konsol video game mulai didistribusikan oleh Atari 2600. Dan kemudian di tahun 1981, IBM juga mempromosikan PC, dan pada generasi ini juga pertama kali dibuat laptop. Cirinya yaitu menggunakan Large Scale Integration atau LSI, dapat juga digunakan perorangan, lebih efisien menggunakan semikonduktor, dan juga mikroprosesor untuk memori. Komputer generasi kelima dimulai dari tahun 2000-an sampai masa sekarang ini. Pada generasi ini, teknologi layar sentuh mulai dikembangkan. Komputer dibuat lebih mini pada sebuah smartphone. Jam tangan bermunculan dengan teknologi komputer. Ini identik dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Cirinya yaitu menggunakan LSI, fitur semakin banyak, kecepatan mencari informasi, dan juga dijadikan sebagai alat pengganti manusia. Inilah penjelasan singkat dari saya tentang sejarah perkembangan komputer. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.